Video ini akan membahas tentang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas atau biasanya disingkat GVA adalah salah satu jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB di mana benda dilempar atau bergerak ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan melawan arah gravitasi. Ingat ya, lintasannya itu vertikal ke atas ya, lurus ke atas. Kenapa kok dia bisa melawan gravitasi? Ingat, karena arah gravitasi, arah percepatan gravitasi itu lurus ke bawah, ke pusat bumi. Sedangkan arah gerakan pada GVA itu lurus ke atas. Jadi nanti melawan gravitasi. Oke, ciri-cirinya apa? Yang pertama, benda yang dilempar lurus ke atas. Jadi lintasannya nanti kita simbolkan sebagai Y. Biasanya kan kalau dalam gerak lurus kan, kalau mendatar, lintasannya, panjang lintasannya itu kita simbolkan sebagai S. Di sini nih kita simbolkan sebagai Y, gitu ya. Selanjutnya, karena melawan gravitasi, maka percepatannya negatif atau A-nya sama dengan min G. Oke, artinya dia mengalami perlambatan. Kalau mengalami perlambatan, maka lama-kelamaan dia kecepatannya akan berkurang. Pada titik tertinggi, benda akan sesaat diam atau kecepatannya 0. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu ya? Logikanya gini aja deh kalau kalian bingung. Misalkan kalian melempar benda, kalau saat kalian lepaskan nih, kalian lemparkan, ternyata dipercepat, maka bendanya nggak mungkin balik lagi ke bumi. Maka bendanya akan keluar angkasa. Sedangkan pada kenyataannya ya, realnya itu ternyata saat semua benda yang kamu lemparkan ya, dengan kekuatan normal lah ya, bukan roket ya, ternyata dia bisa balik lagi ke bumi. Dia ke atas, maka nanti saat mencapai titik tertinggi, dia sesaat diam ya, sepersekian detik itu diam, lalu dia balik lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Artinya pada titik tertinggi kecepatannya itu 0 gitu ya. Nah, jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi ada benda kalian lemparkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan V0 lurus ke atas atau vertikal lurus ke atas, maka nanti saat mencapai titik tertinggi dia akan diam karena kecepatannya 0. Nah, pada saat dia diam, maka dia nanti akan terjun ke bawah, ya, ketarik oleh gravitasi. Maka setelah mencapai titik tertinggi, dia nggak bergerak ke atas lagi, ya, nggak bergerak ke atas lagi nih, tapi dia akan balik lagi ke bawah sampai mencapai dasar, gitu ya. Oke, sekarang kalau rumusnya bagaimana? Sebenarnya rumusnya itu sama seperti rumus GLBB. Hanya di sini nanti ya seperti yang udah kakak jelaskan di poin 1 dan 2. S-nya diganti Y, A-nya diganti dengan min G. Gitu aja ya. Jadi kita tulis gini. S-nya, rumus GLBB. Kita tulis deh biar kalian ingat. GLBB itu rumusnya kan VT sama dengan V0 plus AT. Lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS dan S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT setengah AT kuadrat. Oh, biasanya di sini tambahin S0 kakak ganti deh. Jadi S sama dengan S0 ditambah V0T plus setengah AT kuadrat. Ingat ya, S-nya diganti Y, A-nya diganti dengan min G. Jadi rumusnya jadi gini. VT sama dengan V0 min GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Lalu Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Ya, jadi sebenarnya dasarnya tetap dari GLBB. Maka selalu kakak tekankan kalian hafalin konsep GLBB ya, rumus GLBB. Nanti yang lainnya akan mengikuti. Gitu ya. Oke, keterangannya aja deh. Jadi V0 kecepatan awal, VT kecepatan saat detik tertentu, Y0 ketinggian awal, sedangkan Y adalah ketinggian atau posisi pada detik tertentu, T adalah waktu, dan G adalah percepatan gravitasi. Gitu ya. Gerak vertikal ke atas yang sering keluar di ujian itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah gerak vertikal ke atas simetris atau GVA simetris. Nah, kalau simetris artinya lintasannya itu berbentuknya simetri ya. Nah, untuk mendapatkan lintasan yang berbentuk simetri, maka bendanya harus dilempar dari permukaan tanah. Atau paling gampang gini, kalau dia dilempar dari tanah, maka nanti dia akan kembali ke tanah.
Kalau dilempar dari atas meja, berarti harus kembalinya atau jatuhnya di atas meja. Dan seterusnya, gitu ya. Oke, jadi misalkan nih, dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah, dia dilempar ke atas dengan kecepatan v0. Dia nanti lama-kelamaan akan mencapai di titik tertinggi, sesaat diam, lalu dia balik lagi ke posisi awalnya, jatuh ke permukaan tanah. Maka lintasannya ini kan simetris. Oke, nah rumus dasarnya tetap dengan rumus GVA yang awal, yang sebelumnya ya, di video sebelumnya, yaitu yang VT sama dengan V0 min GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY, dan Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Nah, karena di sini nih ketinggian awalnya itu 0, biasanya Y0-nya ini kita anggap 0 ya kalau dia pada GVA simetris, gitu ya. Konsep dasarnya harus dipahami ya, jangan hanya melulu hafalan rumus. Oke. Biasanya yang ditanyakan di soal apa? Yang ditanyakan di soal yang pertama adalah tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh benda tersebut atau Y maksimum. Oke, ingat ya, tadi kakak selalu ingatkan bahwa saat mencapai tinggi maksimum, kecepatannya itu 0. Jadi VT-nya itu 0. Jadi di titik tertinggi, VT-nya itu 0. Nah, kita menggunakan rumus yang kedua itu, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Dengan VT-nya kita ganti 0, maka jadi tinggal 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GY. 2GY-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 2GY sama dengan V0 kuadrat. Maka Y-nya di sini berarti Y maksimum ya, sama dengan V0 kuadrat, 2G-nya pindah ruas ke kanan, jadi di bawah. Jadi V0 kuadrat per 2G. Itu untuk mencari tinggi maksimum. Kakak tidak menyarankan kalian menghafalkan rumusnya, karena banyak sekali kalau dihafalkan rumusnya, tapi kalian harus paham konsepnya saja ya. Paham konsepnya. Kalau mencari tinggi maksimum, kondisinya bagaimana, gitu ya. Lanjut. Selanjutnya, waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan waktu total. Nah, bedanya apa? Waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu artinya dari bawah sampai ke atas aja nih. Oke, ini kita anggap sebagai TY max atau waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Sedangkan kalau waktu total gimana? Dari bawah ke atas balik lagi ke bawah. Nanti ini kita sebut sebagai T total. Itu bedanya ya. Jadi ingat, kalau kita mencari waktu untuk mencapai tinggi maksimum, artinya konsepnya sama. Saat mencapai tinggi maksimum, benda sesaat berhenti atau VT-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 min GT. VT-nya kita ganti 0 sama dengan V0 min GT. Jadi, GT min GT-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi GT sama dengan V0, maka T untuk mencapai tinggi maksimum sama dengan V0 per G. Itu rumus cepatnya. Nah, kalau mencari T total, waktu total, misalkan nih, dari bawah sampai ke atas itu ditempuh dalam waktu 5 second. Kita asumsinya ya, ingat ya, dalam fisika SMA, gesekan di udara itu diabaikan. Artinya apa? Artinya, waktu untuk mencapai tinggi maksimum sama saat dia turun lagi ke posisi awal itu sama ya, sama. Artinya kalau ke atas nih 5 second, maka ke bawah juga 5 second. Maka waktu totalnya sama dengan 10 second. Artinya T totalnya adalah 2 kali TY maksimum. Maka T totalnya tinggal rumus ini dikalikan dengan 2. Gitu ya. Sekali lagi, kakak tidak menyarankan kalian menghafalkan rumus cepatnya. Yang paling kakak tekankan adalah kalian harus paham konsepnya. Oke, silahkan dipelajari lagi. Nah, jenis gerak vertikal ke atas yang sering keluar di ujian selanjutnya adalah GVA asimetris. Kalau asimetris, itu berarti lintasannya itu nggak sama antara saat dia naik sama saat dia turun itu nggak sama. Kalau sebelumnya, kalau di gerak simetris ya, GVA simetris itu lintasannya dari bawah ke atas sama dari atas ke bawah itu dia sama. Sedangkan di sini itu nggak sama. Biasanya gerak GVA asimetris itu dilempar dari ketinggian tertentu. Ilustrasinya seperti ini aja ya. Jadi ada sebuah benda, kalian lemparkan dari ketinggian Y0, kalian lemparkan ke atas, maka nanti bendanya akan
naik ke atas ya sampai ketinggian maksimum, maka nanti akan turun, jatuh ya. Ini anggaplah posisi lemparan kalian itu di pinggirnya gedung ya, di ujungnya, di pinggirnya gedung. Jadi saat kalian lempar, lalu dia nanti akan turun ya. Turunnya itu nggak di atas gedung lagi, tapi turun sampai ke bawahnya gedung. Artinya dia nggak simetris ya. Antara dia lintasan naiknya dan lintasan turunnya itu nggak simetris. Kita anggap nanti ini gerak vertikal ke atas asimetris. Konsep dasarnya, rumus dasarnya itu tetap pakai rumus gerak vertikal ke atas yang di video awal, yaitu yang tiga ini ya, VT sama dengan V0 min GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY, Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Ya, tiga rumus itu. Selanjutnya yang sering ditanyakan apa? Pasti yang sering ditanyakan yang pertama adalah ketinggian maksimum. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi, waktu untuk mencapai sini nih, dari sini nih, dari titik awal sampai ke sini. Atau biasanya kita sebut sebagai TY max, gitu ya. Oke, konsepnya sebenarnya sama semua. Saat mencapai titik tertinggi, kecepatannya itu 0 ya. Jadi VT-nya itu 0, kita menggunakan rumus yang pertama, VT sama dengan V0 min GT, maka nanti 0 sama dengan 0 sama dengan V0 min GT. Oke, gitu ya. Oke, jadi nanti kalian dapat T-nya berapa, gitu aja ya. Nggak perlu kalian susun menjadi rumus cepat ya, yang penting kalian paham konsepnya. Selanjutnya kalau kita mencari tinggi maksimum bagaimana? Untuk mencari tinggi maksimum atau Y max, jadi kita kan tadi udah dapat nih waktunya dari sini nih, waktu untuk mencapai nih dari sini sampai ke sini, kita sebutkan tadi kan TY max. Ya udah, untuk mencapai tinggi maksimum, itu kita tinggal substitusikan hasil dari ini nih, hasil dari T tadi ke rumus yang ini. Gitu. Jadi Y sama dengan Y0 plus V0 dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Nah, T-nya ini nih kalian substitusi dari hasil yang waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Gitu ya. Jadi nanti Y sama dengan Y0 plus V0 dikalikan dengan TY maksimum min setengah G kali TY maksimum dikuadratkan. Gampang ya? Nah, selanjutnya ini yang sering keluar tapi biasanya itu anak-anak bingung. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya apa sih yang ditanyakan? Biasanya yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai dasar. Jadi waktu untuk mencapai sini nih berapa? Jadi dari atas ini sampai ke bawah sini nih, ini berapa? Ingat loh ya, kalau di yang sebelumnya yang simetris itu waktu dia naik dan turun itu sama. Jadi misalkan dia naiknya itu 10, maka turunnya itu juga 10. Tetapi karena di sini lintasannya itu berbeda, kalau naiknya 10 nggak mungkin turunnya juga 10, pasti lebih dari 10. Nah, itulah yang nanti kita cari itu berapa. Ingat, konsepnya bagaimana Kak? Ini yang penting, yang perlu kalian pahami. Saat dia mencapai tanah, ingat ya, saat mencapai tanah berarti ketinggiannya itu 0. Jadi Y-nya itu 0. Y-nya di sini adalah ketinggian akhirnya ya. Jadi saat posisinya di permukaan tanah, sesaat sampai tanah, sesaat sebelum nyampe tanah atau nempel di tanah, ketinggiannya itu kita anggap 0, gitu ya. Jadi dengan rumus yang ketiga ini Y sama dengan Y0 plus V0 dikalikan T min setengah GT kuadrat. Y-nya ini kita ganti dengan 0 gitu. Jadi gini. Oke, setelah itu bagaimana? Nanti kalian menggunakan konsep persamaan kuadrat. Nanti kalian dapat akar-akar dari T-nya ya. Nanti pasti kalian dapat T yang sama dengan nilainya positif sama T yang sama dengan nilainya negatif. Mana yang kalian ambil? Pasti yang memenuhi syarat itu yang positif, karena nggak ada waktu yang negatif, gitu ya. Jadi, yang perlu kalian pahami benar-benar adalah konsepnya. Jangan sampai hanya hafalan rumus aja ya. Dalam fisika, hafalan rumus itu penting, ya kan? Ya penting, tapi yang paling penting itu adalah kalian paham betul konsep dasarnya. Agar hafalan rumusnya itu lebih mudah. Lebih kalian tahu penggunaan rumusnya bagaimana. Oke, thank you. Selamat belajar.
Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second dari sebuah menara yang tingginya 80 meter. Tentukan waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum yang dicapai, tinggi peluru diukur dari tanah setelah 7 detik, waktu yang diperlukan peluru untuk sampai tanah, kecepatan peluru sesaat peluru sebelum menyentuh tanah. Oke ya, kita ilustrasikan dulu kira-kira bentuknya, gambarnya seperti ini nih. Ini ada gedung. Ya, ada gedung yang tingginya jika diukur dari tanah, kita anggap adalah Y0-nya, itu sama dengan 80 meter. Nah, dari atas gedung ini dilemparkan sebuah benda dengan kecepatan awalnya V0-nya 30 meter per second. Nah, nanti lintasannya kan gini nih, akan sampai ke titik maksimum, terus nanti jatuh ke sini nih, sampai ke bawah tanah. Gitu ya. Nah, ini kita anggap adalah titik tertinggi. Titik tertinggi. Nah, ingat, saat mencapai titik tertinggi itu V-nya sama dengan 0. Gitu ya, VT-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau gitu kita bisa mencari A dulu. Yang A, untuk mencapai titik tinggi maksimum, kita kan punya 3 rumus ya. Ingat ya, kita tulis dulu deh 3 rumusnya deh. Rumusnya yang pertama, VT, kalau dia geraknya itu adalah gerak vertikal ke atas, jadi VT sama dengan V0 min GT. Lalu yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Dan yang terakhir, Y sama dengan Y0 ditambah V0 dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Nah, untuk mencari waktu untuk sampai tinggi maksimum berarti kita pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 min GT. Jadi, VT-nya itu kan 0 saat mencapai tinggi maksimum. Sama dengan 30 min 10T. Jadi, 10T sama dengan 30. Jadi, T-nya sama dengan 3 second. Jadi, untuk mencapai ketinggian maksimum atau titik tertinggi dibutuhkan waktu 3 second. Nah, sekarang tinggi maksimum yang dicapai. Kalau seperti ini pertanyaannya, kemungkinan ini diukur dari tanah. Diukur dari tanah. Nah, kita pakai rumus yang ketiga aja ya, rumus yang ketiga. Jadi Y totalnya sama dengan Y0 ditambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, dengan waktunya yang kita masukkan adalah hasil dari poin A. Jadi di sini Y sama dengan Y0-nya itu 80 ditambah dengan V0-nya 30 dikalikan dengan T-nya itu 3 dikurangi dengan setengah kali 10 dikali dengan 3 kuadrat sama dengan 80 plus 90 dikurangi 5 dikali 9. Maka sama dengan 170 dikurangi dengan 45. Jadi hasilnya 170 dikurangi 45 sama dengan 125 meter. Itu untuk yang B. Nah, sekarang yang C. Tinggi peluru diukur dari tanah setelah 7 detik. Nah, berarti sama ya. Kita langsung aja yang C itu sama persis dengan nomor 2. Tapi kita masukkan T-nya sama dengan 7. Gitu aja ya. Jadi Y sama dengan 80 ditambah dengan 30 dikalikan 7 dikurangi dengan setengah kali 10 dikali dengan 7 dikuadratkan. Maka sama dengan 80 ditambah dengan 210 dikurangi dengan 490. Ya, 7 kuadrat kan 490. 490 dibagi 2 itu berarti 245. 245. Maka hasilnya sama dengan 45 meter. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang D. Waktu yang diperlukan peluru untuk sampai tanah. Waktu yang diperlukan peluru untuk sampai tanah, kita tulis saja di sini. Ingat ya, kalau dia sampai tanah kan di sini nih, berarti ketinggian akhirnya itu 0. Gitu.
Jadi yang untuk yang nomor D, kita tetap pakai rumus seperti yang nomor B dan C. Y sama dengan Y0 plus V0 dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Nah, kondisinya saat dia mencapai tanah berarti ketinggian akhirnya itu 0 sama dengan 80 plus 30T min 5T kuadrat. Langsung saja ya. Kenapa, Kak? Karena setengah kali 10 jadi 5. 5 ya, sorry, 5. Lalu di sini kita kalikan, kita bagi semuanya dengan min 5. Oke, kita bagi dengan min 5 jadi sama dengan 0 sama dengan min 5 dibagi min 5 sama dengan 1. Jadi T kuadrat. Lalu 30T dibagi dengan min 5 jadi min 6T. Min 6T. 80 dibagi min 5 sama dengan min 16. Nah, setelah ini kita cari akar persamaannya. Jadi T kuadrat min 6T sama dengan 16. Kalau kita cari akar persamaannya jadi ini T, lalu ini juga T, karena minus berarti plus minus. Nah, min 16 dan kalau ditambahkan min 6, kalau dikalikan min 16, berarti di sini 2, ini 8. Benar nggak? Ya, benar. Gitu ya. Jadi nanti T-nya sama dengan min 2 atau min 2 second atau T-nya sama dengan 8 second. Pasti yang kita ambil adalah yang T sama dengan 8 second. Jadi peluru ini sampai ke tanah lagi itu menempuh waktu 8 second. Nah, untuk yang E, untuk mencari kecepatan sesaat peluru sebelum menyentuh tanah, berarti pakai rumus yang pertama, kita masukkan T-nya 8 second. Kita masukkan ya. Jadi VT sama dengan V0 min GT. V0-nya itu 30 min 10 dikalikan 8 sama dengan 30 min 80 sama dengan min 50 meter per second. Loh, kenapa min, Kak? Karena dia posisinya, lihat, arahnya ke bawah. Nah, awalnya pergerakannya kan ke atas, tapi setelah sampai sini nih, arah kecepatannya jadi di bawah, gitu ya. Ini min VT-nya itu min 50 meter per second, gitu ya. Sebuah benda dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Apabila percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan A. Berapa lama bola itu naik sampai titik tertinggi? B. Berapa ketinggian maksimal benda? Pada saat kapankah kecepatan bola sama dengan 16 meter per second? Nah, ini soal tentang apa? Ini adalah soal tentang gerak vertikal ke atas ya. Jadi ini soal tentang GVA. Kita ilustrasikan dulu ya. Jadi ini ada, misalkan ada bola nih. Bola dari permukaan tanah. Ini dilempar ke atas dengan kecepatan awalnya itu 30 meter per second. Lalu bola ini akan naik terus sampai dia mencapai titik tertinggi. Nah, lalu dia akan turun lagi balik ke bawah sampai ke posisi awalnya tadi. Gitu ya. Nah, di titik ini, titik puncak ini kita anggap adalah tinggi maksimum ya. Jadi kita anggap aja tinggi maksimum. Saat di tinggi maksimum selalu ingat bahwa kecepatan akhirnya itu 0. Ya, jadi di tinggi maksimum VT-nya itu 0. Gitu. Oke? Nah, GVA itu kita punya 3 rumus. Kalian juga harus menghafalkan ya. 3 rumus ini itu berdasarkan GLBB. Kalau kalian hafal GLBB lebih mudah. Yang pertama itu VT sama dengan V0 min GT. Lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Yang terakhir H sama dengan H0 ditambah dengan V0 dikalikan T min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang A, untuk menjawab yang A, yang ditanyakan adalah berapa lama bola itu naik sampai titik tertinggi. Berarti yang ditanyakan adalah waktunya. Kita pakai rumus yang pertama aja. VT sama dengan V0 min GT. Nah, karena dia sampai titik tertinggi, berarti VT-nya itu 0. Jadi 0 sama dengan
30 min 10T. Jadi 10T sama dengan 30. Maka nilai T-nya sama dengan 3 second. Gitu ya. Oke, itu adalah waktu untuk sampai tinggi maksimum. Lalu untuk yang B yang ditanyakan adalah berapakah ketinggian maksimal benda. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang kedua dan rumus yang ketiga. Coba dulu ya satu-satu ya, pasti nanti hasilnya sama. Oke, yang pertama kita pakai rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali H. Oke, VT kuadratnya itu kan 0. Dikuadratin sama dengan 30 kuadrat. Dikurangi dengan 2 kali 10 dikalikan dengan H. Oke, jadi 2 min 20H-nya pindah ke kiri jadi 2H, 20H sama dengan 900. Jadi hanya sama dengan, ini coret ya, jadi 45 meter. Jadi tinggi maksimumnya adalah 45 meter. Nah Kak, kalau misalkan pakai rumus yang ketiga apakah ketemu juga? Coba kita cek aja. Jadi kan H sama dengan H0 ditambah dengan V0 dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. H0-nya berapa? Karena kan dia dari permukaan tanah, berarti kita anggap H0-nya itu 0. Ditambah dengan 30 dikalikan dengan T-nya tadi berapa? T-nya itu tadi 3. Dikurangi dengan setengah dikali 10 dikalikan dengan 3 kuadrat sama dengan 0 tambah dengan 90 dikurangi dengan 45. Hasilnya berapa? 45 meter juga. Jadi pasti hasilnya sama gitu ya. Lalu untuk yang C. Yang C pada saat kapankah? Kalau kapankah berarti waktunya. Kecepatan bola 16 meter per second. Karena kapan? Berarti kita pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 min GT. VT-nya itu mintanya 16. Sama dengan V0-nya 30 dikurangi dengan GT 10T. Pindah ruas ya. Jadi 10T sama dengan 30 min 16. Jadi 10T sama dengan 14. Maka T-nya sama dengan 1,4 second. Jadi setelah menempuh waktu perjalanan atau waktu lemparan selama 1,4 second, kecepatan bola tersebut berubah menjadi 16 meter per second. Gitu ya.